Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7 Kesialan macam apa yang sedang ia hadapi sekarang. Kiran membuang nafas lega karena bisa lepas dari Marvel. Sejak sore dibuntuti pria itu rasanya ngeri-ngeri sedap juga. Kamu ini kenapa sih? Uring-uringan tidak jelas. Donna kesal sendiri melihat sikap anaknya. Aku gak suka sama teman laki-laki Kiran yang selalu menempel seperti lintah itu. Adu Marvel pada mamahnya. Lemah, masa kalah sama anak kecil. Cibir Donna membuat Marvel kesal. Bukannya memberi semangat malah ngejek. Dasar nenek-nenek. Mata Donna melotot, tidak terima jika ia dipanggil nenek-nenek. Ngasih cucu aja enggak kok malah ngatain nenek-nenek. Dasar anak durhaka, begitulah kehidupan Marvel dan mamahnya. Meskipun hanya hidup berdua tapi mereka sangat bahagia. Marvel memang menyebalkan. Tentu saja itu semua sifat turunan dari mamahnya. Malam ini, Kiran kembali disidang oleh Hasan. Kiran hanya duduk santai di sofa ruang tamu, tanpa memperdulikan tatapan tajam dari ayahnya. Ayah mendapatkan laporan, jika laki-laki itu suka menunggu kamu di depan sekolah. Bahkan suka menemui kamu di tempat kerjamu. Apa itu benar? Tanya Hasan pada anaknya. Kalau benar, memangnya kenapa? Kiran bertanya balik. Jangan bikin malu, Kiran. Bentak Hasan. Apanya yang bikin malu? Aku tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Halah, kamu itu loh, Kiran. Semua teman-teman kamu terus bergosip. Jika kamu itu simpanan sugar daddy. Sika menimpali, sengaja membuat suasana panas. Bilang aja yang nyebarin gosip itu kamu. Sahut Kiran, kamu menuduh kakak kamu? Desi tidak terima. Sejak kapan Sika menjadi kakakku? Kiran. Suara Hasan meninggi. Kamu ini makin hari makin berani sama orang yang lebih tua. Seperti tidak terdidik saja. Kiran tertawa, membuat Hasan semakin geram dibuatnya. Apa ayah gak sadar diri? Ujar Kiran, selama ini apa ayah ada mendidik aku? Apa ayah ada peduli dan perhatian padaku? Tidak ada, semuanya hanya peduli dengan Sika, Sika dan Sika. Dengan berani Kiran melawan ayahnya. Kiran menatap Sika dan Desi bergantian, tatapan penuh kebencian. Sejak dua orang ini masuk ke dalam rumah ini, segalanya berubah. Ayah bisa menafkahi anak orang. Tapi lupa untuk menafkahi anak kandung sendiri. Singgung Kiran tanpa menunggu jawaban langsung masuk ke dalam kamar. Anakmu itu tidak bisa dibiarkan, Mas. Bisanya cuma bikin malu keluarga saja. Kata Desi yang terus menghasut Hasan agar membenci Kiran. Kemarin aku memergoki Kiran dijemput di ujung jalan. Aku sudah berusaha menasehati dia tapi malah aku yang dipermalukan. Sika menimpali.
Semakin mendidih darah Hasan. Apalagi Sika terus mengatakan jika Kiran simpanan suami orang. Memang benar, jika dilihat dari segi wajah, bisa dikatakan Marvel sudah memiliki istri. Tapi, Sika tidak tahu jika Marvel itu adalah seorang duda. Hasan pusing. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Sedangkan Sika dan Desi pergi keluar untuk makan bakso. Bu, bikin rencana untuk menyingkirkan Kiran. Jujur, aku gak suka sama dia. Ucap Sika yang mendesak ibunya. Biarkan dia selesai ujian, setelah itu kita buat dia terusir. Aku muak melihat bocah itu. Selama kau bersikap baik depan ayah tirimu, dia akan berpihak padamu. Tenang saja, semua hanya masalah waktu. Sika terus mengomel. Ia sudah tidak sabar untuk melihat kehancuran Kiran. Entah apa yang membuatnya sangat membenci Kiran. Padahal selama ini segalanya milik Kiran sudah ia rampas. Akhir pekan yang seharusnya bisa bermalas-malasan tapi tidak untuk Kiran. Gadis ini sedang bersiap untuk pergi bekerja. Mau kemana kamu? Tanya Hasan. Ya kerjalah, cari duit buat makan. Jawab Kiran acuh. Kamu mau pergi pacaran atau pergi bekerja, hah? Fitnah terus. Ujar Kiran, udah gak pernah kasih nafkah, kok banyak omong. Ucap gadis ini dengan berani kemudian berlalu pergi. Hasan mulai geram dengan sikap Kiran yang semakin berani padanya. Ayah yang bodoh ini hanya bisa menyalahkan anaknya tanpa berkaca. Sedangkan Kiran, sepanjang perjalanan gadis ini terus mengomel. Karena ia sangat malas untuk pergi ke rumah Marvel. Pagi calon masa depan. Goda Marvel sembari mengedipkan matanya sebelah. Hidih, Angel kali om-om yang satu ini. Ujar Kiran yang merasa semakin risih pada Marvel. Bercanda gitu aja kok marah. Seru Marvel. Kiran tidak menanggapi, gadis ini langsung masuk ke dalam rumah. Marvel mengekor dari belakang, terus menggoda Kiran. Tante, Om Marvel ini loh, nakal. Aduh Kiran, tendang aja kakinya, Marvel memang suka begitu bikin orang kesal aja. Diajak bercanda biar awet muda kok gak mau. Heran deh. Kata Marvel kemudian bergegas pergi ke kamarnya untuk mandi. Seperti biasa, tugas Kiran hanya menemani Donna memasak. Kemudian makan bersama setelah itu menonton drama. Kerja paling santai, perut kenyang dan juga menguntungkan. Pulangnya dijemput teman kamu itu lagi ya? Tanya Marvel penasaran. Gak masih sibuk bantuin kakaknya di toko. Bagus begitu daripada dia menempel sama kamu terus. Lah kok sewot? Ya sewot lah, siapapun akan cemburu. Kalau orang yang disuka menempel sama orang lain. Aneh, kelamaan jomblo makanya otak om jadi soak. Kalau kamu lulus sekolah nanti terus nikah sama Mas. Itu bisa menghapus gelar jomblo Mas loh. Bisik Marvel membuat Kiran merinding.
stres. Seru Kiran. Kalau dipikir, pantesan aja gak ada perempuan yang mau sama Om. Kelakuan aja seperti bayi. Heh, nih bocah. Beberapa minggu kemudian, ujian telah usai. Kiran sudah bisa bernafas lega karena ia tidak memikirkan pelajaran lagi. Sekarang aku bisa bekerja dengan tenang. Tidak usah lagi memikirkan pelajaran, ujar Kiran. Kau yakin tidak ingin kuliah? Tanya Gama. Hufet, Kiran hanya bisa menarik nafas panjang mendengar pertanyaan dari Gama. Kau tahu sendiri keadaanku seperti apa. Akhir-akhir ini saja hubunganku dan ayah semakin renggang. Ajak ayahmu bicara baik-baik, aku yakin beliau akan luluh. Biar bagaimanapun, kau adalah anak kandungnya. Anak kandung rasa anak tiri, sahut Kiran sembari menertawakan dirinya sendiri. Semua akan baik-baik saja Kiran. Terus berdoa dan tetap berusaha. Aku yakin kau bisa melanjutkan pendidikanmu. Aku tidak berharap banyak Gam. Bagiku, bisa makan dan memiliki sedikit tabungan. Sudah membuatku bersyukur. Gama hanya bisa memberi semangat pada Kiran. Gadis ini terlalu menyedihkan jika berhubungan dengan keluarganya. Sambil menunggu waktu pengumuman tiba, Kiran semakin giat bekerja. Akhir-akhir ini ia mulai agak jarang bertemu dengan Marvel. Mungkin saja pria itu sedang sibuk sekarang. Kiran, Om Bewok kemana ya? Sudah 2 minggu dia tidak datang ke toko kue ini. Mungkin saja duitnya sudah habis Mbak. Maklumlah, lelaki hanya mengejar di awal saja. Jawab Kiran. Jadi kau suka dikejar sama Om Duda itu? Tanya Fanny merasa curiga. Hidih, yang ada aku malah risih. Bisa jadi dia sudah mendapatkan perempuan lain. Menurutku ya, Om Bewok tidak begitu buruk. Penampilannya menawan, wajah tampan dan dompet tebal. Kenapa kau tidak memanfaatkan dia saja? Gak kalau bisa kerja kenapa harus memanfaatkan orang? Obrolan Kiran dan Fanny mendadak berhenti saat pintu terbuka. Kiran dan Fanny saling pandang tersenyum cengir, melihat Marvel yang sedang berdiri di depan pintu. Benar-benar sial, baru aja diomongin udah nongol aja, bisik Kiran. Dengan langkah lebarnya Marvel menghampiri Kiran dan Fanny, yang sedang duduk di meja bundar. Kiran risih dengan tatapan Marvel yang begitu nafsu saat melihatnya. Gak usah ngelihatin aku seperti itu bisa gak sih? Tegur Kiran. Bukannya menyahut, Marvel malah memberikan Kiran dan Fanny satu-satu paperback. Oleh-oleh untuk kalian berdua. Maaf jika aku menghilang tanpa kabar. 2 minggu kemarin aku pergi ke luar negeri untuk mengurus bisnis, kata Marvel memberitahu. Emang ada yang tanya? Tanya Kiran dengan sinis. Makasih mas hadiahnya, ucap Fanny. Aku ke belakang dulu, iya. Sahut Marvel dengan senyum lebarnya.
Tanpa dipersilahkan, Marvel langsung duduk di samping Kiran. Untuk beberapa detik Kiran seperti terhipnotis dengan aroma parfum Marvel. Hais. Kenapa? Tanya Marvel. Om, kalau pakai parfum itu yang biasa aja. Minyak nyong-nyong kok disemprot semua. Ini bukan minyak sembarang minyak. Ini adalah minyak pemikat daun muda. Gurau Marvel membuat Kiran semakin risih. Udah sana pergi. Usir Kiran. Gak Mas rindu. Seru Marvel. Hidih, bikin geli. Ngomong-ngomong, kamu udah daftar kuliah, di mana? Tanya Marvel mengalihkan pembicaraan. Gak kuliah, kerja aja. Sahut Kiran membuat kedua alis Marvel berkerut. Lah, kenapa memangnya? Tanya Marvel heran. Bukannya ayahmu termasuk orang tua yang mampu? Daripada membiayai kuliahku. Mending uangnya dia pakai untuk kesenangan istri dan anak tirinya. Masa depan kamu masih panjang Kiran. Kalau kamu mau, Mas bisa membiayai kuliahmu sampai selesai. Gak deh Om, aku kerja aja. Aku gak mau punya hutang budi sama siapapun. Tolak Kiran. Ya kamu kan bisa nyicil bayarnya. Anggap aja kamu utang sama Mas. Marvel berusaha membujuk Kiran. Pria ini merasa kasihan kepada Kiran yang membiayai kehidupannya seorang diri. Gak lah, lebih enak kerja. Aku bisa menabung. Kita juga gak tahu masa depan seseorang itu bagaimana. Kalau masa depan masih sama kamu, itu sudah paten loh. Ya ampun, ini aki-aki bewok tingkat kepercayaan dirinya tinggi amat dah. Kiran bergeleng kepala. Besok jenguk mamahnya. Ujar Marvel membuat Kiran heran. Loh, memangnya Tante Donna sakit? Tanya Kiran sedikit menurunkan nada bicaranya. Harusnya Mas di luar negeri selama 3 minggu. Tapi, Mas dapat kabar jika Mamah masuk rumah sakit. Tante Donna sakit apa Om kalau boleh tahu? Biasalah, penyakit orang tua. Minggu depan peringatan 4 tahun meninggalnya Papa. Hampir setiap tahun Mamah drop jika mengingat Papa. Ya ampun, manis sekali. Tante Donna sangat mencintai suaminya. Mas juga akan begitu kalau punya istri. Apalagi istrinya kamu. Nyambung terus, heran deh. Udah sana pulang, kasihan Tante Donna sendirian. Ya udah, bungkusin kue kesukaan Mamah ya. Kiran bergegas membungkus kue pai kesukaan Donna. Setelah membayar, Marvel langsung pergi. Heh, kok tumben gak memborong? Tanya Fanny heran, mamahnya sakit, mana sempat dia bagi-bagi kue. Oh, kasihan juga ya jadi Om Bewok. Kenapa harus kasihan? Tanya Kiran heran. Demi mengejar cintanya, dia rela memborong semua kue-kue. Semua demi Ayang. Fanny tertawa. Geli itu kalau ciuman kena bewoknya bakal bunyi kresek-kresek. Kiran dan Fanny tertawa,
suka sekali mereka mengejek di belakang Marvel. Sementara itu, Sika dan Desi sedang sibuk mengatur rencana untuk menyingkirkan Kiran. Keduanya sudah bertekad untuk merusak hubungan Hasan dan Kiran. Ibu sudah mendapatkan ide. Besok malam kau lihat saja, akan ada drama antara ayah dan anak. Kata Desi memberitahu anaknya, benarkah? Tanya Sika tidak percaya. Ide seperti apa itu, Bu? Desi kemudian membisikkan pada Sika. Sika tersenyum-senyum puas mendengar rencana jahat ibunya. Kalau begitu, mari kita jamu Kiran dengan makanan enak untuk terakhir kalinya, Bu. Ya, biar ayah tirimu beranggapan jika kita bersikap baik pada Kiran. Ibu pintar juga, pada akhirnya akulah pemenangnya di rumah itu. Kau tahu sendiri jika Hasan sangat menjunjung nama baik keluarga. Jadi, dengan rencana ini mari kita rusak nama baik keluarga. Ibu sangat yakin jika Kiran akan diusir, karena sudah mempermalukan nama baik ayahnya. Anak dan ibu ini tertawa, sungguh kejam mereka berdua. Tidakkah kurang jika selama ini mereka sudah merampas kebahagiaan Kiran? Setelah Gama pergi, Kiran langsung masuk ke dalam rumah. Gadis ini mencium aroma masakan yang sangat menggugah selera, tapi ia hanya bisa menelan ludahnya. Pergilah mandi, setelah itu kita makan malam bersama. Ibumu sudah memasak banyak lauk untukmu. Ujar Hasan memberitahu Kiran. Kiran terperangah, tidak percaya dengan apa yang diucapkan ayahnya. Tumben sekali, dalam rangka apa? Tanya Kiran. Merayakan kelulusanmu, jawab Hasan singkat. Oh, Kiran bergegas masuk ke dalam kamar. Gadis ini menurut saja karena ingin melihat drama apa lagi yang dimainkan Sika dan ibunya. Duduklah Kiran, ibu sudah memasak banyak lauk untuk merayakan hari kelulusanmu. Ucap Desi ramah dengan senyum lebarnya. Kiran menatap heran. Curiga jika Desi sedang merencanakan sesuatu untuk dirinya. Kenapa kau diam saja? Duduk dan nikmati makananmu. Tegur Hasan pada anaknya, sangat mencurigakan. Seru Kira dengan entengnya, kau ini kenapa sih Kiran? Tanya Sika, kita baik salah. Aku dan ibu selalu kau pandang jahat. Aku sedih sekali, Kiran. Sekali lagi Hasan menegur Kiran. Mau tidak mau Kiran duduk, mengambil piring dan mengisinya dengan makanan. Meski berasa, tapi makanan ini terlalu asing untuk masuk ke dalam mulut Kiran. Sejak Desi dan Sika masuk ke dalam rumah ini, Kiran sudah tidak pernah lagi merasakan nikmatnya masakan rumahan. Selesai makan, Kiran bergegas kembali ke kamarnya. Tidak peduli jika Hasan terus berteriak memarahinya. Malam telah berganti pagi. Seperti biasa Kiran bergegas untuk berangkat bekerja. Tidak ada harapan untuk dirinya melanjutkan kuliah.
Ayahnya sama sekali tidak peduli akan masa depan dirinya. Gama sangat sibuk mengurus berkas untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi, sudah beberapa hari ini Kiran berangkat kerja naik kendaraan umum. Hanya gerimis, kenapa jalanan sangat sepi? Kiran terus melanjutkan langkahnya menuju ujung jalan. Tapi, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang berhenti tepat di sampingnya. Lalu menyeret Kiran masuk ke dalam mobil. Gadis ini berontak, melawan dua orang yang saat ini sedang memeganginya. Tenaga Kiran kalah kuat saat ia mulai lunglai akibat obat bius. Entah dibawa kemana Kiran. Gadis yang sudah tidak sadarkan diri ini juga tidak tahu. Pukul 8 malam, Kiran baru sadar. Gadis ini memegangi kepalanya yang terasa nyeri. "Di mana aku?" Kiran bertanya dengan suara lirih. Pemandangan gelap apalagi lampu ruangan ini berwarna pijar. Dengan langkah lemas, Kiran berjalan menuju pintu. Ia mencoba membuka pintu namun terkunci. Kiran panik, gadis ini seketika sadar jika ia telah diculik. Kiran juga menyadari jika ia saat ini sedang mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Kenapa aku seperti ini? Pasti ini kerjaan Sika dan ibunya yang sialan itu. Ucap Kiran yang menyadari jika ia telah dijebak. Kiran panik, terus berusaha membuka pintu. Tapi, tiba-tiba saja gagang pintu berputar. Pintu terbuka, seorang pria setengah baya masuk dengan tatapan penuh nafsu pada Kiran. "Halo Nona cantik," sapa pria tersebut. "Siapa kau?" Kiran semakin panik. "Layani aku malam ini, aku sudah membelimu dengan sangat mahal. Katanya kau masih perawan ya?" Langkah Kiran mundur, ia menghindari pria tua yang ingin menyentuhnya. "Dasar bajingan bau tanah, jangan sentuh aku." Ucap Kiran dengan nada tinggi. Pria tersebut marah, ia langsung menarik Kiran hendak menciuminya. Tapi, aksinya terhenti ketika pintu terbuka. Kiran. Mata Hasan melotot lebar, manakala melihat anak gadisnya sedang disentuh oleh seorang pria. Saat melihat Hasan, pria tersebut langsung kabur begitu saja. Tidak hanya Hasan, ada Gama di belakang Hasan. Gama hanya diam saja, melihat dengan rasa kecewa yang sangat dalam. "Ayah." Lirih Kiran, "Ayah tolong aku." Pinta Kiran dengan wajah ketakutan. Bukannya menolong Kiran, Hasan malah memukul wajah anaknya berulang kali. Hasan mengamuk. Ia tidak terima saat mendapati anaknya yang berada di tempat kotor seperti ini. Kiran hanya bisa menangis, apalagi saat ayahnya menyeret membawanya pulang. Di rumah, Hasan kembali memukul Kiran, menghajar anak kandungnya sendiri bagai binatang. Sika menahan tawanya saat melihat Kiran dihajar. Sedangkan Desi berusaha menahan suaminya agar ia terlihat berjuang. "Ternyata selama ini pekerjaanmu sangat haram. Bisa-bisanya kau menjual diri dan mempermalukan nama baik keluarga ini." Ucap Hasan dengan nada tinggi. "Aku dijebak."
Sahut Kiran singkat. Tidak ada yang menjebakmu. Dengan mata kepala sendiri ayah melihat kau dan lelaki tua itu hendak bercumbu. Ayah bisa tanyakan semuanya pada Sika dan ibunya. Semua ini perbuatan mereka. Jangan memfitnah mereka, sentak Hasan. Mereka tidak tahu apa-apa. Ayah menemukan ini di kamarmu, ujar Hasan sembari melemparkan alat kontrasepsi dan alamat tempat haram tersebut. Hufet, Kiran hanya bisa menarik nafas pelan. Rasa sakit di wajah dan tubuhnya tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ayah, aku benar-benar dijebak. Sekali lagi Kiran menegaskan jika ia tidak tahu apa-apa. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu lagi. Sekarang juga angkat kaki dari rumah ini. Kau sudah membuat wajahku tercoreng. Suara berat Hasan sungguh mendengung di telinga dan hati Kiran. Ia tidak menyangka jika ayahnya bisa melakukan hal sekejam ini pada dirinya. Aku tidak bersalah, seru Kiran membela diri. Bukan aku yang harus pergi dari rumah ini, tapi mereka, ujar Kiran yang menunjuk Sika dan Desi. Sika dan Desi hanya diam saja, sengaja diam agar urusan lebih singkat. Kemasi barangmu dan pergi dari rumah ini. Usir Hasan dengan tega mendorong anaknya sendiri. Kiran bangkit, gadis ini menghapus air matanya kasar. Baik, aku akan pergi dari rumah ini, ucap Kiran dengan lantang. Untuk kalian berdua, selamat karena rencana kalian sudah berhasil. Kiran langsung masuk ke dalam kamar. Mengemasi semua pakaiannya. Sesekali air matanya jatuh tapi langsung dihapus oleh Kiran. Tanpa menoleh ke belakang, Kiran langsung keluar dari rumah yang selama sudah membesarkan dirinya. Langkah Kiran terhenti saat melihat Gama yang berada di pintu gerbang. Dengan raut wajah kecewa pada Kiran, Gama, apa kau percaya padaku? Tanya Kiran berharap jika Gama tidak termakan apa yang dia lihat. Aku kecewa padamu Kiran, aku tidak menyangka. Jika selama ini kau melakukan pekerjaan sampingan yang menjijikan, Kiran hanya bisa memejamkan mata mendengar ucapan Gama. Teman masa kecil yang selama ini selalu mengerti dirinya telah kecewa berat padanya. Aku dijebak Gama, Sika dan ibunya yang sudah melakukan hal seperti ini padaku. Kiran mencoba menjelaskan, berhenti membela diri Kiran. Aku benci padamu, aku malu memiliki teman sepertimu. Demi uang kau menghalalkan segala cara. Mulai sekarang jangan temui aku lagi. Kita putus hubungan sebagai teman. Gama langsung menghidupkan motornya, pergi begitu saja tanpa mendengar penjelasan Kiran. Gadis ini hanya bisa menangis. Kesialan macam apa yang sedang ia hadapi sekarang? Dengan langkah lemas Kiran hanya bisa menyusuri jalanan. Tak ada tempat tujuan, gadis ini hanya mengikuti alur langkah kakinya. Malam semakin larut, gerimis kembali turun membasahi bumi. Kiran duduk di emperan toko yang sedikit gelap. Bersambung.